Terdengar Pak, tapi kecil suaranya Pak. Pelan Pak suaranya. Pelan ya? Iya Pak. Oke. Jadi untuk hari ini adalah materi terakhir gambar teknik ya, khususnya untuk gambar teknik elektro. Saya akan screen ya. Nah, kelihatan ya? Terlihat. Oke, terima kasih. Jadi saya tidak akan lama-lama karena banyak gangguan di sebelah, ada perbaikan bangunan, jadi suaranya agak kecil. Jadi untuk bab yang terakhir ini adalah teknik instalasi tenaga listrik ya. Jadi ada 3 macam tujuan yang harus dicapai, yaitu memahami, mengetahui dan menjelaskan teknik instalasi tenaga listrik, kemudian mengaplikasikan gambar teknik instalasi tenaga listrik, dan mengaplikasikan dokumen acuan perencanaan instalasi listrik. Jadi instalasi listrik itu adalah ada beberapa sistem ya, dari sistem pembangkitan, kemudian transmisi, kemudian distribusi, pemanfaatan. Nah, selain juga termasuk dalamnya itu ada sistem proteksinya. Masing-masing bagian ini ada sistem proteksi tenaga listriknya. Nah, ini ada gambar sistem tenaga listrik ya, mulai dari pembangkitan sampai ke konsumen ya. G ini adalah generator, G ini adalah gardu induk ya. Kemudian ada TT ini adalah tegangan tinggi, PM ini tegangan menengah. Ini gambar sistem pembangkit tenaga listrik ini kalian bisa lihat di cara menggambarnya sesuai dengan simbolnya yang dipelajari di awal-awal kemarin ya. Ada JH, garis hubung, pemanfaatan dan lain-lain. Nah, ada suatu perencanaan instalasi tenaga listrik ya, baik dalam sistem pembangkitan. Dan maaf suara saya agak kecil mungkin karena mic-nya ya. Ini sudah maksimal Pak saya. Jadi ada sistem pembangkitan ya, proteksi, transmisi, distribusi ya. Ini perlu adanya gambar teknik. Nah, untuk merencanakannya sendiri, gambar teknik ini dilakukan oleh konsultan. Nah, konsultan ini dalam melakukan perencanaan menggambar teknik instalasi ya, itu harus mengacu pada dokumen perencanaan yang diminta oleh pemilik pekerjaan dan tetap mengacu pada peraturan umum instalasi listrik atau PUIL. Jadi dokumen perencanaan yang diminta oleh pemilik pekerjaan itu adalah dokumen master ya, dokumen master yang isinya gambar diagram situasi, rencana instalasi listriknya, baik penerangan maupun tenaga ya, entah di sistem pembangkitan, di distribusi maupun di manfaatan. Nah, dari dokumen gambar ini baru bisa dimunculkan suatu RKS atau rencana kerja satuan ya, dan RAB atau rencana anggaran biaya sebagai kelengkapannya. Sehingga nanti tender pelaksana akan jelas pelaksana kerjanya ya, gambarnya seperti apa,
instalasi yang diinginkan apa, inbound atau outbound, kemudian peralatan-peralatan listrik yang akan dipasang itu seperti apa speknya ya, akan jelas dengan adanya RAB ini ya. Kemudian berikutnya simbol-simbol dalam menggambar teknik. Kalian sudah tahu ya, ini saya coba cek lagi ya, simbol gambar teknik. Jadi simbol gambar teknik ini adalah yang ada pada kuil ya, aturan instalasi listrik yang ada. Kalau di Indonesia ini kan sekarang pakai yang kuil 2011 ya. Nah, tapi untuk instalasi atau apa namanya simbol-simbol itu masih ada di kuil tahun 2000 ya. Jadi kuil itu tidak akan dicabut walaupun sudah terbaru, tapi hanya akan memperbaiki, menambah atau mengamandemen ya biasanya. Ini simbol-simbol kan sudah dapat ya. Untuk instrumen ukur, A itu ampere, V itu volt, dan seterusnya. Z itu hertz. Kemudian pada satuan SI ini ada T, G, M, ada tera, giga, dan lain-lain ya. Kalau Mu ini adalah mikro, N, nano. Dan untuk penggunaan satuan sistem nasional ya, T ini tera ohm ya, GW ini gigawatt ya, MB itu megawatt, satuannya ini ya, ini pangkat 16. Kemudian lambang gambar ya, ini AC apa arus arah, lain-lain kan sudah dapat ya. Nanti misalnya itu yang lengkap nanti bisa saya berikan. Ini lengkap ya sampai simbol-simbol trafo dan lain-lain ya. Instalasi pusat daya induk juga ada di sini ya. Ini memang secara nasional ini diterapkan ya, terutama apabila melakukan tender ya, ini harus sesuai ya. Izin Pak, mohon maaf. Monggo, silakan. Suaranya Pak nggak terlalu kedengaran Pak di sini Pak. Suaranya kecil ya? Iya kecil Pak. Ya Pak, kecil sekali suaranya Bapak. Saya ini bermasalah. Coba, bagaimana sekarang? Masih kecil ya? Iya Pak, masih lumayan. Speaker, console, S1, 2, 3. Ya, ini paling maksimal ini. Oke, jadi nanti bisa apa namanya, kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan ya di akhir sesi ini. Juga ada yang suara bising dari luar juga mengaruh. Nah ini jadi lambang-lambang ini perlu diperhatikan ya dalam teknik penggambaran teknik listrik ya. Saya kembali ke utama ya. Nah, ini simbol yang digunakan seperti pada tabel tadi
ya. Kemudian yang berikutnya adalah gambar denah situasi ya. Untuk kelengkapan perencanaan sulit itu pekerjaan itu dimulai dari penarikan sumber daya dari tiang listrik ya, yang sudah yang ini ya. Kemudian ke rumah atau gedung yang akan dipasang instalasi listriknya atau gedung yang lokasi bangunan ya. Nah, ini cara bangunan, C kode tiang, dan U adalah bangunan. Jadi gambar ini bagaimana jalannya ya, ada posisi rumahnya, ada jaraknya, dan ada antara tiang dan kawanan meter ini juga harus sesuai ya dengan cara yang ada ya. Dan ini selalu ditanyakan oleh masyarakat ini ketika akan melakukan penyambungan ini ya, ini jaraknya berapa meter dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah gambar denah instalasi inbound. Inbound itu adalah dalam pintu di dalam itu adalah gunting ya, gunting ya. Jadi sudah tahap pembuatan denah situasi ya. Selanjutnya adalah denah jalur pengkabelan pada rumah antara pasang. Nah, untuk instalasi kantoran ini ada dua macam instalasi, ada inbound dan outbound. Inbound ini adalah gedung ya, dalam cocoran atau di dalam dinding ya, dan penarikan kabelnya itu di atas langit-langit atau masuk dalam cocoran ya. Nah, karena jalur instalasi itu di langit-langit atau dalam cocoran ya, maka kabel yang ditarik sudah kabel dengan jalur terpendek ya. Dan tidak perlu dibelokkan sesuai dengan sudut dan tidak. Kalau untuk inbound ini jalur terpendek yang dipasang, dia akan lecor ya dan tertutup oleh mudah-mudahan terdengar ya suaranya ya. Bisa cepat saja. Nah, kemudian kalau instalasi Indo ini contohnya seperti ini ya, gambarnya tidak simetris ini. Itu tergantung permintaan. Kalau permintaannya itu instalasi listriknya itu ada di dalam kotoran atau dalam apa namanya dinding ya, gambarnya seperti ini. Seperti tampak berantakan, tapi memang ini yang disebut instalasi Indo ya. Kemudian ini adalah diperjelas nih, diperjelas ini buka untuk salah YouTube yang dengan ini dan dapur, kemudian ada teras dan lain-lain ya. Jadi komponen-komponen yang digunakan pada instalasi seperti cabang, iklan, terminal, lampu, dan kontak ya. Dan ada garis miring melintang jalur kabel ada menunjukkan berapa jumlah kabel yang ada dalam jalur tersebut ya. Dari pasang saja atau dengan bonding ini ya. Garis melintang itu yang ini ya. Kalian sudah paham bahwa sudah melakukan praktikum menggambar ya, kemudian berikutnya adalah gambar denah instalasi outbound. Kalau outbound ini diletakkan di luar langit-langit ya,
di luar tembok atau di luar kotoran ya, karena di luar maka penempatannya harus rapi, lurus, sejajar, dan mempunyai estetika. Ini contohnya seperti ini ya, ya gambarnya agak buram ya. Jadi lurus ya, karena dia menempel di dinding ya, dan ada estetikanya. Nggak bisa kita langsung aja dari sudut sini langsung ke lampu gitu ya, bisa lampu di sini, makelannya di sini, makelan ditarik dari seluruh sini ya, bisa kalau yang auto. Jadi auto ini akan banyak membutuhkan material ya, seperti kabel dan lain-lain. Dan di Indo itu akan ekonomis, makanya langsung dicor di langit ya, tidak perlu lagi diinstalasi di luar. Begitu instalasi begitu gedungnya jadi ya, sudah siap tinggal dipasang. Ini lebih detail seperti ini ya, kalau untuk seperti ini ya. Kemudian sorry, contoh untuk yang tidak pasal ya. Jadi dari detail instalasi yang selanjutnya adalah membuat sinyal diagram atau SLD. Contoh pembuatan SLD ini seperti pada gambar 87 ini ya. Saya tidak tahu yang tidak pasal tidak contoh ya. Garis ya. Nah, nanti ada jenis kabel apa, jumlah kabelnya apa juga ada ya. Kemudian pembagian bebannya juga ada nanti ya. Nah, jadi dengan dibuat SLD ini kita dapat mengelompokkan beban yang akan kita pasang. Dan pengamannya juga akan kita terus tidak lupa ya, kelompok-kelompok ini bisa diri dan instalasi dengan baik ya. Ampere, 2 ampere ya. Jadi kalau buat membuat atau SLD untuk kita harus ada ini ya, pengaman segera berapa ampere, terusnya berapa, kemudian buatnya dayanya berapa ya. Ini hadir ya, ini tugasnya atau pengembangan listrik. Tugas terakhir adalah ini ya, membuat suatu tinggal. Boleh rumah tinggal rumah kalian boleh ya. Dengar nggak suaranya? Kedengaran Pak, cuma agak kecil. Itu memang agak bermasalah. Oke, saya lanjutkan tinggal satu slide ya. Jadi ini tugasnya adalah kalian membuat suatu perencanaan instalasi listrik rumah tinggal, termasuk instalasi tegangan maupun tenaganya. Nah, itu nanti penempatan kontak, jalur kabel, dan lain bebas. Kalian boleh menggunakan contoh rumah kalian misalnya ya. Nanti gini aja, nanti dibuat, mahasiswanya berapa ya? 20 berapa? 28 ya. Oke, jadi nanti dibuat misalnya dianggap 30 ya, nanti dibuat 6 kelompok saja ya, 6 kelompok, masing-masing kelompok dengan kelompok yang lain ya boleh sama, tapi dalam satu kelompok boleh sama. Misalnya pembagiannya kelompok nomor 1 sampai 5 misalnya ya. 5 itu satu gambar ya. Kemudian kelompok 6 sampai 10 gambar. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan
kan saya atur ke mahasiswa yang bersangkutan ya, boleh ketua kelasnya yang bagi ya. Nah, intinya kalian menggambar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kalian dapatkan ya. Untuk contohnya nanti 900 KPA saja. Boleh yang ada di rumahmu, boleh kamu ngarang sendiri ya, boleh ya. Tapi nggak boleh sama antar kelompok satu dengan kelompok yang lain ya. Nah, nanti misalnya kelompok A ya, denah rumah tinggal rumah misalnya denah rumah tinggal di Semarang misalnya, contoh misalnya Semarang. Nah, nanti itu boleh berdiskusi ya, 5 orang anggota kelompok itu boleh berdiskusi untuk melakukan menggambar yang baik bagaimana, tapi gambarnya sendiri-sendiri ya. Gambarnya sendiri-sendiri, tapi bisa berdiskusi, oh ini, wah ini harus kurang begini, kurang garisnya dan lain-lain. Boleh satu kelompok itu buat satu macam gambar ya. Kelompok yang lain boleh gambarnya harus beda dengan kelompok yang lainnya. Jadi nanti saya akan melihat 6 macam gambar desain rumah ya, desain instalasi listrik rumah tinggal boleh, apartemen boleh, kan? Tapi 6 kelompok itu nggak boleh sama. Tapi anggota kelompok boleh sama, ya jelas boleh sama karena diskusi ya. Kita mau pakai gambar yang mana nih? Oh rumah kamu saja, agak sederhana, boleh silahkan. Jadi boleh dikerjakan bersama-sama. Nanti waktunya 1 minggu ya, sampai hari Kamis depan dari kumpulkan. Nanti untuk pengumpulannya, kalau kalian sudah siap kumpulkan, saya beri linknya untuk mengumpulkan ya. Oke, dari saya cukup sekian hari ini. Silahkan nanti dipelajari ya. Ya, Izin Pak, untuk materinya boleh dibagikan nggak Pak? saya mau coba bagikan di chat Zoom ini aja ya, biar cepat ya. Itu juga biar satu lagi mungkin simbol kalau kalian belum yang komplit ya. Sudah bisa dilihat atau di-download ya ini ajarnya dan simbolnya. Gimana, sudah bisa di-download? Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya. Kemudian ini karena untuk presensi, coba silahkan nanti kita nggak bisa presensi satu persatu. Ini saja, ketua kelasnya siapa? Faisal Pak. Faisal Pak. Faisal? Iya Pak. Iya Pak. Oh iya, nanti Faisal yang mendata teman-temannya yang hadir dan yang tidak hadir, nanti di chat WA WA ke saya ya, nanti biar nanti saya isi presensinya. Misalnya yang kalau yang hadir yang ditulis kebanyakan ya, yang tidak hadir saja, misalnya yang tidak hadir misalnya cuma 2 orang Pak, si A dan si B, atau hadir semua Pak, itu ya. Nanti biar presensinya nanti saya presentasikan secara manual. Izin Pak, Ya, monggo. untuk deadline pengumpulan kapan Pak? Minggu depan ya, Mas. Ini hari Kamis toh ya.
hari Kamis sampai jam 12 siang lah ya. Hari Kamis sampai jam 12 siang. Nanti pengumpulannya kalau mungkin hari Rabu atau sebelumnya nanti saya kasihkan linknya ke ketua kelas ya, ke Pak Faisal ya. Karena saya harus mengosongkan dulu folder saya biar bisa diisi lagi, karena yang kemarin belum saya download semua, itu takutnya hilang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai saat ini ya. Mohon maaf mungkin suara saya juga kecil karena baru flu kayak ini. Yang jelas bukan COVID, maksud biasa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, selamat menjalankan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak.